Kakak mulai nih kan. Nanti Umi yang ngisi. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti aja kan belum pada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Peserta bukan di alam gaib ya. Di alam virtual. Kita duduk sejenak, najlis bina nu'min sa'ah. Duduk sejenak, beriman sesaat. Kok ada suaranya? Di Zoom? Nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu nggak ada. Oh, udah nyalain. Udah mute. Enggak. Kok nggak ada di sini? Ya, Nah dulu Mi, nggak ada suaranya. sini coba sini. Oh, fullin. Oh, pakai ini kali ini. Udah ada. Sudah ya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang sudah benarkah bacaan sholat. Ya, karena ini sangat penting banget ya buat kita. Apakah sholat kita bisa kita maknai? Kita tahu ya bagaimana sholat itu, wa aqimis sholah lidzikri, tunaikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi Rasulullah itu kita tahu yang paling disukai Rasul itu adalah sholat. Ju'ilat qurratu aini fis sholah. Dijadikan sesuatu yang paling menyenangkan hatiku tuh ada pada saat mengerjakan sholat. Nah, artinya Rasulullah tuh sangat senang ketika sholat itu dilakukan ya. Bahkan kalau kita melihat di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kan tadi Rasulullah kan dalam riwayat disebutkan ya, ju'ilat qurratu aini fis sholah, dijadikan sesuatu yang paling menyenangkan hatiku tuh ada pada saat mengerjakan sholat. Jadi sholat itu qurratu aini. Ya, jadi Rasulullah itu menjadikan sholat qurratu aini. Nah, qurratul ain kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu melebihi sekedar cinta biasa, ya, melebihi kesukaan biasa. Jadi lebih dari mahabbah itu ya. Karena tidak setiap perkara yang dicintai pasti sebagai qurratul ain, yang paling menyenangkan hati, dan hati itu bisa mencapai puncak kesenangannya adalah dengan sesuatu yang paling dicintai. Jadi di sini kita ingin bersama-sama ya mengevaluasi bacaan sholat kita. Dari mengevaluasi bacaan sholat itu nanti akan dirasakan kenikmatan karena kita tahu maknanya, kita paham ya, karena kita bacanya nggak cepet-cepet ya. Jadi kita juga berharap mudah-mudahan sholat itu menjadi qurratul ain bagi kita ya, bagi orang-orang yang mencintai Allah dalam kehidupan dunia ini ya. Nah, jadi sholat itu jika dikerjakan dengan baik itu akan membuahkan kemanisan iman dalam hati. Nah, lalu apa yang kita rasakan dalam sholat kita ya? Maka dalam hal ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah menukilkan dari perkataan gurunya ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika Anda tidak mendapatkan kemanisan iman atau kemanisan ibadah dan kelapangan dalam hatimu ketika beramal atau beribadah, maka curigailah amalan Anda tersebut bukan karena Allah ya, dan Anda mestinya berusaha semaksimal mungkin jika tidak mendapatkan kemanisan iman. Nah, di sini kita mulai dari sholat ya. Mudah-mudahan dari mengevaluasi bacaan sholat kita, kemudian kita maknai, kita pahami artinya, kita masukkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, mudah-mudahan berbuah kepada kemanisan iman dan kita menikmati sholat itu sebagai qurratul ain insyaallah. Nah, kita mulai ya dari bacaan surat Al-Fatihah. Gimana? Nggak, sebelumnya yang kalau mau tulisannya jelas bisa ke YouTube channel Ustazah, ada di Ustazah Herlini, Herlini Amran ya, Herlini Amran ya, Herlini Amran official di YouTube. Insyaallah itu tulisannya lebih jelas. Sebelum mulai Mi disapa sama Ummu Abdurrahman Riyad, katanya Atabi' min Jazair, barakallahu fikum Masya Ustazah. Allah, kaif haluk ya ukhti, Masya Allah, Assalamualaikum ya ukhti, Masya Allah. Hiya sodiqoti min al Jazair, teman Umi dari Al Jazair. Kemudian dari Azria Aini, Assalamualaikum Garut hadir Ustazah. Waalaikumsalam. Kita sama-sama ya sekarang ini duduk sejenak beriman sesaat untuk mengevaluasi bacaan sholat kita. Mudah-mudahan kita bisa menikmati bacaan sholat yang tidak terburu-buru, tidak cepat-cepat,
sesuai dengan kaedahnya, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dapat menikmati bacaan sholat kita. Kita persilakan kepada Kakak Bilah untuk membacanya Kak ya. Silakan Kak. Baca apa Dari dulu? Al-Fatihah dulu ya, doa Al-Fatihah. Jadi ini kita tidak menampilkan orang ya. Kita tidak menampilkan orang, tapi kita mendengarkan suara ya. Ya, silakan Kakak Bilah. Ini kesalahan dia itu apa? Kesalahan baca Al-Quran Al-Fatihah. Gini aja Kakak jelasin aja, udah Umi dengerin sekarang. Silakan Kak. Enggak, langsung aja rumah kayak gitu. Ya silakan Kak. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ganggu aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebenarnya pendengar teman-teman semua ya, Al-Fatihah ini penting banget ya. Cuman kesempatan ini kita membahas bacaan-bacaan sholat ya. Al-Fatihah itu butuh waktu sebenarnya untuk bisa sesuai ya dengan kaedah-kaedahnya. Bahkan kalau teman-teman di Arab itu 6 bulan lamanya belajar baca Al-Fatihah. Karena ini terkait dengan rukun ya. Kalau keliru kita membacanya bisa keliru juga artinya. Ya, sekarang kita mulai dengan doa iftitah dulu. Nanti masuk Al-Fatihahnya nanti pada saat sudah bacaan Al-Fatihah ya Kak ya. Nih, siapa dulu Mi? Dari Agnela Rahma. Cikunir hadir Ustazah. Alhamdulillah, semoga Allah selalu meridhoi acara ini. Amin. Barakallah Mbak Agnela ya. Siapa lagi semua dibaca? Udah, silakan. Ya. Ini ya ibu-ibu yang di layar doa iftitah tuh ada berapa Mi? Ada beberapa, ada banyak ya. Banyak ya riwayatnya. Ini yang kita sering pakai aja ya. Nah, ini bisa dilihat di layar ya ibu-ibu di sini nih, teman-teman apa? Enggak ibu-ibu aja, siapa aja yang menonton. Apa nih sebutannya? Kesalahan terbanyak itu bacanya Allahumma ba'id baini, bacanya panjang terlalu panjang atau kependekan. Misalnya kayak Allahumma, padahal di sini tuh pendek. Jadi Allahumma ba'id baini. Nah, di sini suka panjang baini wa baina. Kayaknya Kakak misalnya. baca dulu dari awal sampai akhir, baru nanti satu-satu di ini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wath thalji wal barad. Biasanya kebanyakan Allahumma yang dibaca panjangnya ma, harusnya kan pendek karena di sini kan nggak pendek. Apa? Jangan gitu. Oke. Ada juga Allahumma ba'id baini. Nah, sedangkan di sini kan baitnya ba panjang. Ba'id baini ini panjang. Wa baina khona. Di sini wa baina khotoya, sedangkan di sini pendek. Wa baina khotoya ya. Nah, yayanya juga di sini pendek. Khoto ya. Nah, orang tuh biasanya kebanyakan bacanya ya, padahal di sini ya-nya pendek. Jadi khoto ya kama, langsung digabung ke sini nih. Ya kama ba'atta. Nah, suka pendek di sini. Ba'atta. Suka gitu. Jadi ba'atta bainal. Nah, dari ta ke ba diperhatiin aja panjang pendeknya. Jadi sekali lagi ya, Bu. Apa sebutannya, masa ibu-ibu aja, teman-teman bapak-bapak ibu. Saudara-saudara ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'at. Kamu salah kan? Kebiasaan.
Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kayaknya kakak terlalu cepat deh, coba pelan-pelan. Gitu ya. Ini Mau kecepatannya Bu? cepat-cepat Iya, sekali tuh. ini, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebentar deh kak, ini ada teman Umi, Ummu Abdurrahman, dia mengatakan kiroah jaidah, barakallahu fiik, masya Allah. Syukran. Pelan-pelan lagi kak, pelan-pelan. Jazakumullah khair. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Sin ya, bukan shin. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wath thalji wal barad. Bil ma'i panjang, ada alifnya jadi panjang. Bil ma'i wath thalji wal barad. Nah sekarang kakak baca, nanti Umi terjemah, Umi ini kan, Umi artikan coba. Oke. Pelan-pelan ya. Yang atas dulu ya. Enggak, yang separuhnya aja dulu. Iya, atas dulu kan satu. Iya boleh. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, ketika kita membaca doa iftitah ini atau istiftah ini, Allahumma ba'id, ya Allah, jauhkanlah aku baini, jauhkan aku antaraku dan baina, ya baina khotoya, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan, ya, kama ba'atta, sebagaimana engkau jauhkan bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Jauh banget itu. Jadi kita dalam sholat iftitah itu mohon kepada Allah agar semua dosa-dosa kita itu jauh dari kita, sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Ya, lanjut. Sapa dulu Mi dari Darmayanti Teh Hudaja. Yanti Rafas hadir Bunda Ya, sayang. Mbak Yanti sehat, Insya Allah. Kemudian ada Sadia Ritonga nih, sepertinya pendengar setia Umi. Iya, Mbak Ibu Sadia. Sadia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kemudian ada Andriani Tadi Sri Barakallah fi. Hidawati udah ya? Belum, Mbak Sri Hidawati belum. Udah ya, udah. Terus Ada lagi Andriani Barakallah fi Ustazah dan Kak Nabila. Masya Allah Allah, barik fi. barik. Ya Mi, lanjut nih dari kedua Ya, nanti yang kita kedua potong. lagi. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma naqqini, ya Allah, bersihkanlah aku min khotoyaya, dari dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku, kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas, sebagaimana engkau bersihkan pakaian putih dari kotoran. Jadi pakaian putih itu bersih, tidak ada sama sekali kotoran dan noda. Kita juga minta kepada Allah agar dosa dan kesalahan kita pun dibersihkan sebagaimana bersihnya pakaian putih tersebut. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ya Allah, cucilah, ya bersihkan, ya kesil itu kan mandi ya, cucilah, ya bersihkan aku dari semua dosa-dosaku, bilma, ya dengan air, wathalji dengan salju dan dengan embun. Intinya adalah pada saat kita melaksanakan sholat dengan dimulai dengan doa iftitah ini, kita mohon kepada Allah agar semua dosa-dosa kita dijauhkan dari Allah, dijauhkan kita dari dosa-dosa kita sebagaimana jauhnya antara timur dan barat, dijauhkan kita, dibersihkan kita dari dosa-dosa kita seperti bersihnya pakaian putih yang telah dicuci, dan dibersihkannya kita dengan dosa-dosa kita yang ada ini dengan air, salju dan embun ya. Artinya kalau lagi wudhu tuh jangan lupa doanya ya, minta semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangan kita, muka, wajah, dan kaki, rambut, semuanya itu semoga Allah bersihkan noda-nodanya insya Allah. Baca lagi Kak, pelan-pelan. Ini doa iftitah yang kedua yang biasa dibaca ya.
Tergantung ya. Jadi kalau Kan ada sebagian yang baca kayak tadi. sebagian ulama itu tadi yang pertama ya, Allahumma ba'id baini, itu dibaca ya, sebagiannya itu karena memang riwayatnya Bukhari Muslim itu memang kuat ya, yang bukan yang lain nggak kuat juga, tapi biasanya ini dibaca sebagian ulama ya. Ini ada juga, jadi kalau nggak lebih dari belasan ya jumlah doa iftitah itu yang dibaca Rasulullah SAW. Ya lanjut Kak, baca. Yang kedua, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa ananya nggak panjang, Wa ana, iya kan panjang, bukan wa ana awal. Wa ana enggak lah, ana mah pendek. Ana mus. Nah coba kakak jelaskan, kadang-kadang kesalahan tuh ada di mana, coba jelasin. Ya panjang pendeknya sih Mi. Panjang pendeknya biasanya di sini inna sholati wa nusuki wa mahyaya, harusnya kan sholati panjang, wa nusuki wa mahyaya harusnya dipanjangin pendek, wa mahyaya wa mamati harusnya panjang gitu. Jadi kalau kita evaluasi ya bacaan doa kita, misalnya kita baca nih, orang lain dengerin ya, banyak kan salah semua deh. Karena ini hafalan dulu masih kecil ya, ketika kita diajari baca doa istiftah atau doa iftitah ini itu keliru-keliru semua. Misalnya gini, yang ini wajjahtu wajhiya lilladzi wajhiya, suka gitu ya panjang ya, itu ternyata keliru. Coba kakak ulangi lagi deh. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, baca. Jadi kita terjemahkan ya, kalau yang membaca doa iftitah ini kita bisa ya memaknainya, bacanya jangan cepat-cepat, nanti baca keliru, nanti artinya juga bisa keliru, bacaannya juga nggak pas. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ya. Hanifa wa ma ana minal musyrikin, dalam keadaan tunduk dan aku bukan dari dan golongan orang-orang musyrik ya. Jadi ini hati-hati nih kalau bacanya cepet-cepet, nanti malah wa ana minal musyrikin lagi, maknya ketinggalan ya kan. Suka cepet-cepet ya, ini wajah lillazi fatar samawati wal ardi hanifa wa ana minal musyrikin, na'udzubillah min dzalik. Jadi nanti termasuk golongan musyrik. Jadi jangan cepet-cepet ya bacanya ya. Jadi aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan tunduk, dan aku bukanlah dari golongan orang-orang musyrik. Nah, di sini inna solati. Nah, kadang-kadang baca innanya kepanjangan ya kan? Inna Salah solati. Salah ya, innanya itu pendek. Innanya pendek. Inna solati. Karena inna itu artinya sesungguhnya ya. Inna itu bukan inna, bukan ya. Inna solati, sesungguhnya solatku. Panjang ya, solati. Ti itu aku. Ti itu aku. Ya, jadi solati, tinya bukan pendek ya. Jadi inna solati, sesungguhnya solatku. Wanusuki. Nah, jadi nggak pendek. Biasanya kalau cepet-cepet wanusuki, wa mahyaya ya kan, nggak jelas gitu ya kalau bacanya cepat. Maka bacalah dengan sebaik-baiknya yang dinamakan tartil. Jadi sesungguhnya solatku, kemudian nusuk itu ibadah ya, wa mahyaya hidupku, wa mamati
matiku ya. Jadi hidup mati kita ini semuanya itu adalah lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi hidup kita semua apa yang kita lakukan hanya untuk mencari ridho Allah. Lanjut Kak. Di siapa lagi Mi dari Sri Heldawati Munir Syah Bangka Belitung hadir Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kamu Abdurrahman Riyad lagi Antufidut Taukid Masya. Anna Tufidut Taukid dibantu tuh. Anna ya tufidut taukid. Naam. Jazakallahu khairan. Nah, Udah Mi lanjut ya. Mi. Kakak baca lagi sekali lagi, baca lagi ya. Oke. Bukan Anna, Inna itu. Inna. Lagi. Oh iya, inna tufidut taukid ya. Inni wajjahtu Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Lagi sekali lagi Kak. Ya, biar lebih ini lagi ya sebelum kita beralih sekali lagi ya, barangkali ada yang mau ngikutin gitu ya. Silakan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kebiasaan kita ketika pengajarnya bacaan tajwid dan mahrojnya itu tidak pas, nanti anak-anak kita juga nggak pas. Makanya untuk anak-anak kita yang masih TK, masih SD itu diharapkan yang mengajar agamanya, mengajar Qur'annya itu memiliki kualitas bacaan yang baik ya. Makanya kita ini yang keliru-keliru saya dan kita, artinya kan Umi juga kan belajarnya udah sama. Semuanya itu ya itu dulu. Diajarinnya gitu. Iya, diajarinya tuh salah-salah. Jadi kalau mau koreksi agak Susah ya. lupa. Kalau udah tua tuh susah banget ya untuk kalau nggak berlatih terus ya. Makanya anak-anak kita ini mudah-mudahan mendapatkan pembimbing yang baik bacaannya insya Allah. Iya. Kemudian Mi lanjut. Lanjut. Bacaan sholat ketika ruku ada banyak sih, cuman kita ngambil yang ininya. Ada yang Al-Fatihahnya nggak Kak di ini? Nanti aja khusus ya Al-Fatihah ya. Seharian itu Al-Fatihah ya. Ya, bacaan ruku ya. yang pertama Subhana Rabbiyal Azim. Cukup segitu. Masya Allah. Coba dari yang ini Kak coba. Kan 3 kali ya. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Yang kedua, Mi artinya Mi. Ya, itu kita sudah paham ya. Kalau kita membacanya itu dengan khusyuk, hudu, yaitu subhana. Ya, subhan itu ya maha suci Allah ya, subhan ya, Rabbiyal Azim. Allah yang maha azim. Kadang-kadang ada beberapa diajarkan juga ya kan wabihamdih gitu ya. Wabihamdih itu tambahan ya, kalau di mazhab Syafi'i itu sebenarnya nggak ada masalah ya, subhana rabbiyal azimi wabihamdih gitu ya. Itu sebagian ulama mengatakan nggak ada, itu nggak diajarkan, hanya sampai subhana rabbiyal azim. Jadi artinya nggak ada masalah yang baca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wabihamdih, nggak ada masalah. Tambahan. Lanjut Nah, ada ya. di bawahnya tuh ya. Kakak baca aja. Yang pertama Subhana Rabbiyal Azim. Yang kedua Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Diharapkan jangan baca cepet-cepet ya nih anak-anak. Kalau yang baca cepet tegur itu ya ibu-ibu ya, kita semua nih kadang-kadang sholatnya mau cepet-cepet aja. Subhanallah. Kemudian yang ketiga Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Kalau Umi baca ini Kak, lagi ruku sujud ya, karena luar biasa nih, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah ya Rabb kami, Rabbana ya, subhanakallahumma Rabbana, maha suci engkau
ya Allah Rob kami, wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi langsung minta ampun kepada Allah ya. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Jadi kita memuji Allah, mengagungkan Allah, dan segala puji baginya. Kita minta, ya Allah ampuni dosaku. Nah itu dibacanya benar-benar dari hati ya, supaya kita bisa menikmati sholat kita. Nih dari Masyita Siregar, Hadirah. Masya Allah, ini guru kita nih, guru Quran juga nih Mbak Masyitoh. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian Mbak Fika Zidan. Oh ya, Mbak Purnama ya. Ini jauh nih, kalau nggak salah Lingga nih, Batam. Di Kepri. insyaallah lanjut ini. Kemudian bacaan i'tidal. Kan imam baca sami'allahu liman hamidah. Berarti kita jawabnya ini. Yang jawabannya ada beberapa. Yang pertama, Rabbana walakal hamd. Kak, kadang-kadang ya kalau tidak dievaluasi bacaan sholat, itu kita ketika membaca sami'allahu liman, kan ain ya, suka sami'allah pakai Sami Allah ya. Jadi Sami Allah. Jadi bukan kakak tunjuk deh. Jadi yang ain ini ain sami'allah. Jadi bukan sami'a. Kalau kita karena cepat-cepat sami'allah, sami'a gitu ya. Sami Allah. Sami Allah. Jadi Sami Allah. pakai ain sami'allahu liman hamidah. Maha suci Allah. Allah maha mendengar orang yang memujinya. Jadi Allah tuh mendengar, karena kita memuji Allah dalam sholat ini, Allah tuh mendengar orang-orang yang memujinya. Nah, kemudian dijawab kan, Rabbana walakal hamd. Ini ada beberapa jawaban. Yang kedua, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini kadang-kadang ada juga sih kalau kita diajarkan dulu waktu masih kecil tuh ya, Rabbana lakal hamdu mil'u ya, mil'us samawati ya. Di sini nih. Jadi tapi sebenarnya ada juga ini kan masalah bacaan ya. Jadi kalau yang ya nggak disalahkan juga sih, tapi yang lazimnya yang Mil as-samawati. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil'a ma syi'ta wa mil ama syi'ta wa mil amanya cepat, wa mil ama syi'ta. jangan wa mil'a ma syi'ta panjang. Coba ini pendek kakak semua. ulangi lagi coba. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya. Jadi Rabbana lakal hamdu. Wahai Rob kami, segala puji bagimu. Mil as-samawati wal ard, sepenuh langit dan sepenuh bumi. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa-apa yang engkau kehendaki setelah itu. Artinya kita memuji Allah sebanyak-banyaknya, seluas langit dan bumi, dan semua yang Allah kehendaki kita puji. Pujian itu hanya milik Allah. Nah, ini bacaan ketika kita i'tidal ya. Terus Kak, apalagi bacaan i'tidalnya yang ada ya. Kemudian Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahla thana'i wal majdi la mani'a lima a'tait. Nah, ini yang panjang ya. Jadi bacaan i'tidal tuh banyak aneka rupanya, bisa dipilih salah satu ya. Kalau Allahumma rabbana lakal hamdu ya, wahai Rabb kami, segala puji bagimu, mil as-samawati wa mil al-ard, sepenuh langit dan sepenuh bumi, wa mil amasyi'ta min syai'in ba'd, dan sebanyak apapun yang engkau kehendaki, ahlat tana'i wal majdi, engkaulah yang layak menerima sanjungan dan kemuliaan, la mani'a lima a'taita ya, tiada yang bisa menghalangi apa saja yang engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang engkau tahan ya. Jadi luar biasa nih ya. Kalau ini panjang ya bacaan i'tidalnya ya. Kakak baca apa Kak? Yang di ini Rabbana baca apa? Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Biasanya kalau dilamain lupa nih. Kalau misalnya ada juga orang cepat-cepat ya, makanya nih kalau dalam sholat kadang-kadang ada tidak tumak ninahnya tuh. Padahal kalau sholat itu kan rukunnya tumak ninah, nanti bisa nggak sah sholatnya. Jadi ketika sami Allahu liman hamda Rabbana walakal hamdu itu sambil jalan, sambil sujud. Harusnya selesaiin dulu. Selesaiin dulu,
tumak nina, tenang, kemudian baru Allahu Akbar, baru kita sujud. Kemudian bacaan sholat sujud nih. Ketika sujud ya. Baik. Ada beberapa juga. Subhana rabbiyal a'la. Ini dulu kakak pertama kali itu diajarinnya ini. Ya kan ada juga wabihamdih, itu tambahan ya, jadi nggak ada masalah ya kalau pakai tambahan wabihamdih. Iya. Maha suci Allah yang maha tinggi. Terus Yang ini yang tadi kan yang tanpa bihamdi, kemudian ini tambah iya. yang bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekarang yang diajarin Umi itu yang ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang ini. ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sama ya, maha suci engkau ya Allah, ya Rabb kami, dan segala puji bagimu ya Allah, ampuni aku. Jadi Allah maghfirli itu minta dosa kita tuh banyak banget ya. Jadi saat kita sholat itulah kita memohon kepada Allah ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan selama ini, sengaja atau tidak sengaja. Ini bacaan sujud ya. Kemudian duduk di antara dua sujud. Masya Allah. Ada beberapa. Ya. Nah ini sebenarnya sih semuanya hampir mirip, cuman ada yang gak lengkap gitu. Kayak yang pertama nih, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Kak sebentar deh, sebelum ke doa duduk antara dua sujud. Tadi doa sujud itu tuh banyak loh sebenarnya yang diajarkan Rasulullah tuh ya. Ya banyak Banyak banget. sekali, tidak hanya ini ya. Bahkan kalau untuk sholat sujud pada sholat malam aja itu banyak itu bacaan-bacaannya. Tapi yang ini kan bacaan yang 5 waktu ya, yang wajib ya. Ya nggak apa-apa, lanjut. Kemudian yang kedua, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah sekarang kakak baca yang pertama, nanti Umi terjemahin dulu yang satu. Bentar, yang ini aja. Enggak, yang pertama aja, Allahumma ighfirli warhamni, coba. Yang terakhir mana? Yang Nah pertama. itu ya, ntar Umi terjemahkan satu pelan-pelan, satu-satu dulu kita ini coba baca. Allahumma ighfirli. Nah, Indah tahu kan artinya kan ya, itu udah kita kalau ketika membaca ini Allahumma ighfirli langsung kita nyambung tuh. Ya Allah, ampuni aku. Terus Warhamni. rahmati aku, kasihi aku, sayangi aku gitu ya. Warhamni. Nah, sayangi aku. Terus Wa'afini. afiatkan aku ya. Sehatkan ya. Atau sehatkan aku, afiatkan aku ya. Itu sehat wal afiat kan, jadi afini. Terus Wahdini. beri aku petunjukmu, hidayah. Wahdini, beri aku hidayah, beri aku petunjukmu. Warzuqni. Masya Allah, minta rezeki, berikan aku rezeki. Jadi kalau kita udah banyak di sholat minta rezeki, biasanya di luar sholat juga minta rezeki lagi ya. Padahal dalam sholat juga minta rezeki. Nah, terus Jadi sebenarnya dalam surat itu banyak doa-doa ya. banyak doa. Sekarang kakak baca yang nomor 2 tuh. Kita lihat doanya. Allahumma ighfirli Ini sama ya. Ya Allah, ampuni aku. warhamni Kasihi aku, sayangi aku ya Allah. wajburni. Nah, penuhi kebutuhanku atau mungkin tutup aibku ya. Artinya penuhilah semua yang kuperlukan ya Allah. Wajburni. Wahdini Beri aku hidayah, tunjuki aku. warzuqni. Minta rezeki lagi ya, berilah aku rezeki. Lanjut. Yang terakhir ini kayaknya kepotong ya. Ini sambungan tadi Mi. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wa'afini Warfa'ni warfa'ni. Ini nih. Tapi kayak ketutup Ini ya. warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini Oh, ini wa'afani. kayaknya ketikannya ini ya, yang biasa dibaca nih ya, Rabbighfirli Warhamni, warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, warzuqni wahdini wa'afini. wa'afini wa'fu anni. Ada 8 permohonan itu yang biasa diajarkan waktu kecil-kecil dulu ya. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, cukupkanlah segala kekuranganku atau tutuplah aibku ya, angkat derajatku, beri aku rezeki, beri aku petunjukmu, sehatkan aku, ampuni aku ya. Masya Allah ya, ini duduk antara dua sujud. Darmayanti teh udah aja tadi hadir Bunda sayang yang Tira Flash Masya tadi udah. Allah, Mbak Yanti sehat ya. Kemudian bacaan tasyahud awal. Tasyahud awal nih. Banyak nih Coba. yang Yang keliru. salah tuh banyak ya, tasyahud awal ini ya. Oh, tapi ini nih yang Facebook, aduh ya yang kelihatannya kurang jelas bisa langsung ke YouTube Herlini Amran Official ya.
Ya nih nggak jelas, kepotong. At-tahiyyatu, kok gini sih? At-tahiyatu Ini lillah. ada yang ini yang lillah. pertama ya. Ini yang kedua, ini yang pertama nggak KKN nih. Oh, wah nggak suat. Oh, Ini tulisannya lain nih. lain ini yang kedua kali yang ini kakak ambil at-tahiyatu lillah ini kan. Tapi yang masyhur kan itu. Iya sama juga sih, ini kan Bukhari Muslim juga. Kalau yang at-tahiyatul mubarakatuh sholawat itu yang riwayat Muslim. Tulisannya buram katanya kan. Tulisannya buram. Buram Bu. ya. Iya, ke ini Bu Yanti, ke mana, ke YouTube-nya yang jelas. Yang ini sebenarnya yang masyhur di situ nggak kelihatan. Kakak nggak ini ya, nggak di ini ya, nggak di copy. nggak di copy. Ya sudah nggak apa-apa ini. Ini iya harusnya bacanya yang itu. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini yang biasa dibaca ya, tapi yang ditulisnya bukan itu. Mendingan yang ditulis yang di ini. Di mana sih Bu? Ini kan Bacaan sebentar sholat. ya, mungkin bisa biar bisa diikutin. Soalnya kan penjelasannya panjang. Maaf ya ibu, ini ada intro sedikit. Ini tahiyatullah. Ini bacaan sujud aja tuh banyak loh. Bacaan sujud itu Umi kumpulkan di sini ada 11 ya, padahal masih banyak ya. Soalnya panjang-panjang kalau sujud ya. Kayaknya dibaca yang ini aja, yang masyhur yang diajarkan dari dulu ya. Nih. Berarti yang ini tutup dulu ya. Ini yang aku timpa aja yang Itu tadi tuh. nah ini. Itu ya. Ini yang biasa dibaca. Nah, biasanya orang pada baca pendek nih. At-tahiyyatul panjangnya di ta. Atah gitu. At-tahiyyatul. At-tah. Harusnya ini pendek nih. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba pelan-pelan Kak, coba pelan-pelan Kakak bacanya. Biar bisa coba pelan-pelan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Coba Kakak baca pelan-pelan at-tahiyatul itu nanti Umi terjemahkan. Siapa Mi? Dari Lina Heri Ibsi. Assalamualaikum Umi, semoga kita bisa keliling Batam lagi. Amin. Waalaikumsalam. Amin. Ya, Oh, ada Rani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baca sekali lagi ya. Enggak, bacanya jangan ini, nanti Umi terjemahkan satu-satu ya, Umi artikan. Berarti satu ini aja, satu. At-tahiyatul mubarakatus itu satu-satu nanti Iya. supaya kita kadang-kadang orang nggak paham loh ini bacaan tasyahud akhir nih artinya apa sih, baca aja udah baca keliru lagi ya. Dulu Umi bacanya waktu dulu nih at-tahiyatul. Oh, tanpa ini. Kan nggak belajar dulu Nggak ada kan. tasydidnya. Kan mestinya at-tahiyatul kan ada tasydid. Coba Kak. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, artinya ya at-tahiyat itu kan salam penghormatan. Jadi segala penghormatan, al-mubarakat itu keberkahan, solawat dan kebaikan, thayyibat itu hanya bagi Allah. Jadi segala penghormatan satu ya, keberkahan dua, solawat 3, dan kebaikan ada 4, yaitu hanya bagi Allah. Lanjut Kak.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu Kan ada wa tasdid juga. rahmat. Ayyuhan. Iya. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi di sini setelah kita memberikan segala penghormatan kepada Allah, kemudian kita memberikan salam kepada Rasulullah SAW. Assalamu alaika. Salam sejahtera, salam bagimu ya Rasulullah, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullahi, rahmat Allah dan berkahnya untukmu. Ya, Masya Allah ya. Jadi kalau dalam sholat ini kita tidak hanya mengucapkan penghormatan, segala penghormatan, keberkahan, sholawat dan kebaikan hanya untuk Allah saja Kak, tapi juga kepada Rasulullah. Assalamu alaika, salam kepada engkau. Kak tuh pakai kalimat langsung ya, salam untuk engkau wahai Nabi ya. Bagaimana kepada Nabi kita mengucapkan salam, sholawat, rahmat ya, yang tercurahkan kepada Rasulullah. Assalamu alaika. Jadi salam sholawat kita kepada Rasul itu dibalas oleh Rasulullah. Terus apa lagi? Kemudian dari Mia Sumiatun hadir Batam katanya. Apa kabar Mbak Nia? Mbak Mia. Mbak Nia. Terus Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Masya Allah. Jadi setelah kita mengucapkan salam penghormatan kepada Allah, segala penghormatan, keberkahan, sholawat, kebaikan hanya bagi Allah, terus kita mengucapkan salam sejahtera yang dicurahkan kepada Nabi kita, rahmat Allah dan berkahnya, kemudian juga untuk kita. Assalamu alayna. Semoga salam sejahtera untuk kita, untuk kami, wa ala ibadillahis solihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Masya Allah. Jadi kepada Allah kita mengucapkan salam penghormatan, kepada Rasulullah dan kepada kita ya. Assalamu alayna, salam untuk kami, wa ala, dan terhadap hamba-hamba Allah yang soleh. Masya Allah. Terus Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ kita bersaksi. Kita bersaksi ketika kita setelah mengucapkan segala penghormatan, keberkahan, sholawat dan seluruh kebaikan yang kita berikan kepada Allah, kita ucapkan kepada Allah, kepada Nabi kita dan kepada kita hamba-hamba orang yang soleh, kita bersyahadat bahwa aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Oke, kemudian Sholawat ya, ini kan tasyahud akhir ya. tapi di sini tulisannya nggak ada Sayyidina. Kita Nggak baca apa-apa, Sayyidina. baca Sayyidina boleh, nggak baca Baca juga juga apa. boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya. Coba kakak baca satu-satu, coba sholawatnya gimana? Allahumma salli ala Muhammad Ya, Allah berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. wa ala ali Nah, coba Muhammad. ada kesalahan-kesalahan apa yang biasa dibaca tuh? Dari wa ala sama ala ali, alinya pendek padahal ini ali panjang. Jadi kan suka wa ala ali, kadang-kadang nggak pakai Wa ain ala ya. ali malah wa ala ali. Iya, jadi Ainnya keliru ya. Makanya- Dia ali bukan ali. Jadi Wa Ali ala itu ali itu keluarga. keluarga. Jadi bukan Ali. Kalau wa'ala kadang-kadang wa'ala ya. Wa ala ali. Nah, salah juga, ala itu artinya keluarga itu ya. Jadi ini di sini bukan keluarga tapi terhadap artinya wa'ala. Jadi beda ya, ala dengan ala itu beda. Kalau ala itu terhadap ya. Jadi kita memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya. Jadi jangan keliru dalam membacanya. Jadi perlu dicek tuh ya, bacaan kita sudah benar atau tidaknya. Coba kakak ulangi lagi. Kan lanjut artinya dulu. Ya, Allahumma sholli Kama- ala. Yang ini kama sallaita sekarang. Kama sallaita ala Ibrahim. Jadi bukan ala ya. Mm-mm.
Ala Wa'ala. sebagaimana engkau telah memberikan sebagaimana engkau berikan salawat ya kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim Wa ala ali Ibrahim. dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Innaka hamidum majid. Ya, sesungguhnya engkau Hamid. Hamid itu terpuji. Jadi sesungguhnya engkau maha terpuji. Innaka Hamidum Majid. Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya, Majid mulia. Allahumma barik ala Muhammad. Ya, sama ya tadi sholawat, sekarang keberkahan Wa ala ali Muhammad. dan keberkahan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kama barakta ala Ibrahim. Sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim Wa ala ali Ibrahim. dan keberkahan terhadap keluarga Nabi Ibrahim. Innaka hamidum majid. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ini kan salah satu ya. Ada juga yang nggak pakai innaka hamidum Hamidum majid Majid, itu ya. terakhir. Iya. Gimana coba kakak yang itu? Yang terakhirnya gimana? Yang ini coba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ya, itu Emang ya. udah ya tadi. Iya, jadi itu apa namanya doa tasyahud akhir. Nah terus ini Mi tambahan setelah baca tahiyat dan salawat kamilah di atas kemudian dibaca doa ini Mi. Jadi Yang- gini, kadang-kadang ya ketika kita setelah tasyahud akhir ya, kan kadang-kadang dalam beberapa hadis kita diajarkan ya, Rasulullah mencontohkan bacaan-bacaan doa ya, perlindungan terhadap 4 ya. Nah, diantaranya ini doa jadi. Yang pertama enggak pertama, ini mah langsung Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa mamat wal mamat Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghram. Jadi Kakak yang terakhir jarang baca. iya, Yang 3 aja. jadi memang kita disunahkan ya setelah membaca tasyahud akhir itu minta perlindungan kepada 4. Kalau yang mungkin yang hafalnya, jadi bentuk bacaan doanya itu memang ada beberapa riwayat ya, diantaranya ini Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ada juga wa min fitnatil mahya wal mamat iya. wa min fitnatil masih dajjal ya, wa min adzabil qabri dulu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Jadi ada beberapa versi, tapi intinya Rasulullah mengajarkan kita Saat ini, sebelum saat Dajjal turun kan. ya, artinya kita mohon kepada Allah agar dilindungi oleh 4 ini, dari siksa kubur, dari fitnah Dajjal, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari api neraka ya, min azabi jahannam ya. Kan jahannam juga ada 4 perlindungan. Nah, di hadis yang lain Rasul juga mengajarkan kita untuk berlindung daripada hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram ya, dari perbuatan dosa dan dari hutang. Jadi kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita dihindari dari semua bentuk ma'tham. Ithmun itu kan dosa ya. Jadi semua perbuatan dosa kita berlindung kepada Allah, dan dari hutang. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan masih berhutang. Jadi ini Rasulullah mencontohkan ya, sudah mencontohkan untuk baca ini. Mudah-mudahan kita bisa menghafalnya dan bisa juga untuk mengamalkannya, insya Allah. Udah Kak? Jadi itu aja udah. Ya sudah barangkali ya.
Mudah-mudahan bacaan-bacaan sholat kita ini sesuai dengan kaedahnya dan kita memahami artinya, dan mudah-mudahan kita bisa menikmati sholat kita sehingga menjadi qurratul ain insyaallah. Amin. Mohon maaf lahir dan batin kakak. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.